Ini merupakan tradisi tokusatsu yang sudah mulai diterapkan semenjak sekitar 2010-an ke atas atau mungkin sebelum-sebelumnya, khususnya di Super Sentai. Sebab biasanya tiap personil akan memiliki senjata individual yang khas, namun sekarang hal itu mulai ditinggalkan. Sebab secara industri mainan, penjualan gadget senjata yang terlalu banyak pastinya tidak akan efektif secara produksi dan juga penjualan. Maka lebih baik memproduksi satu buah item saja yang bisa dijadikan senjata dengan bentuk yang lebih beragam. Oleh sebab itu, kita akan mengulas senjata-senjata Super Sentai yang memiliki berbagai macam fungsi. Bisa itu berupa henshin item, weapon, ataupun kunci kendali mekanya. Dan itu bahkan masih diterapkan hingga sekarang ini. Membuktikan bahwa secara marketing, hal ini merupakan ide yang sangat cemerlang dan juga sangat menguntungkan. Tentu ada banyak sekali konsep senjata itu pada tiap seasonnya. Namun, kita hanya akan memilih dengan fungsi yang kita anggap paling banyak saja. Tapi tetap diperingatkan bahwa video ini mungkin mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 lebih senjata dengan fungsi terbanyak di Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Jisaiken Kiba, Seiju Sentai Gingaman. Ini merupakan senjata pertama di Super Sentai dengan ide yang bahkan melampaui zamannya. Sebab serial Gingaman diproduksi dan disiarkan pada tahun 1998. Namun sudah memiliki ide bahwa sebaiknya memproduksi satu jenis mainan item dengan fungsi yang beragam. Di mana Jisaiken Kiba memiliki sekitar 6 fungsi yang berbeda-beda. Di mana 5 di antara fungsi tersebut sudah pasti adalah senjata. Dan walaupun berbeda-beda warna bagi tiap personil, pada dasarnya mereka bisa mengkreasikannya menjadi senjata individual yang khas, di mana Ginga Red menggunakannya sebagai pedang yang disebut sebagai Kiba Cutter, Ginga Green menjadikannya sebagai Kiba Shot, Ginga Blue menjadi Kiba Claw, Ginga Yellow membagi dua senjata tersebut sebagai Kiba Knife, serta Ginga Pink menjadi Kiba Arrow. Walaupun siapapun dari mereka bisa mengubah fungsinya sesuka hati sesuai dengan kondisi atau keadaan saat pertarungannya. Dan yang lebih hebatnya lagi, Jisaiken Kiba juga dapat difungsikan sebagai alat untuk kontrol kendali mekanya, di mana alat ini bisa mengubah hewan Seiju yang bentuknya organik menjadi Gin Seiju yang lebih robotik, dan juga diletakkan pada konsol kendali kokpit untuk mengalirkan perintah pada meka-meka tersebut. Jadi ide kreatif semacam ini sudah diterapkan bahkan sebelum tahun 2000-an, namun baru populer belakangan ini. D-Knuckle, D-Rod, dan juga D-Stick Tokuso Sentai Deka Ranger. Ini merupakan perangkat senjata gabungan khusus untuk 4 anggota dalam core tim Deka Ranger. Sebab satu-satunya yang memiliki senjata individual hanyalah Deka Red dengan sepasang pistolnya yang bernama D-Magnum. Sementara Deka Blue dan yang lainnya justru memiliki D-Knuckle yang bisa digunakan sebagai alat untuk serangan pukulan jarak dekat, serta bisa digabungkan dengan D-Stick dan juga D-Rod. Meskipun berbeda warnanya yang disesuaikan dengan warna tiap personilnya tadi, misalnya Deka Blue dan Deka Green akan memiliki D-Rod yang dapat digunakan sebagai tongkat untuk serangan jarak dekat, sementara personil wanitanya akan memiliki D-Stick dengan fungsi yang sama, hanya saja berbeda secara detail bentuknya. Uniknya lagi, Deka Blue akan menggabungkan D-Knuckle dan juga D-Rod-nya menjadi D-Sniper, yakni perangkat senapan tembak khusus miliknya, sementara Deka Green akan menamainya dengan D-Blaster dengan laras senjata yang lebih pendek, sementara Deka Yellow dan Pink menamainya dengan sebutan D-Shot, tanpa adanya spesifikasi khusus yang membedakannya dengan dua rekan sebelumnya tadi. Jadi ada sekitar 5 bahkan 6 nama yang berbeda, walaupun secara fungsi hanya ada serangan pukulan, tongkat, dan juga tembakan. Majistick, Maho Sentai, Maji Ranger hampir sama seperti sebelumnya, di mana ini juga merupakan sidearm weapon bagi tiap personil Maji Ranger yang bentuknya juga hampir sama persis. Hanya saja ada semacam logo kristal pada bagian ujungnya yang merepresentasikan motif hewan bagi tiap anggotanya, di mana ini tentu saja adalah tongkat sihir yang dapat digunakan untuk serangan magic spell yang berupa elemen-elemen alam seperti api, air, udara, petir, dan juga bumi. Namun selain itu, tentu saja ada fungsi
fungsi senjata normal pada Majestic. Misalnya Magi Red akan mengubahnya menjadi Majestic Sword yang kerap ia gunakan sebagai pedang tentu saja. Lalu Magi Yellow akan membentuk Majestic Bowgun untuk melakukan tembakan-tembakan berelemen petir. Kemudian Magi Green punya bentuknya sendiri yang disebut sebagai Majestic Axe, di mana ukurannya akan menjadi sedikit lebih besar untuk serangan berupa kapak yang powerful. Sementara Magi Blue dan juga Magi Pink tidak memiliki fungsi-fungsi khusus selain pada bentuk normal Majestic yang mereka pertahankan sebagai tongkat sihir semata. Namun meskipun sudah kreatif secara fungsi, akan tetapi nilai penjualan Majestic masih tidak begitu memuaskan pada kala itu. Disinyalir karena bentuknya yang kurang menarik bagi konsumen anak-anak pada zaman itu. Q The Weapon, Uchu Sentai Q Ranger. Mungkin saat ini rekor senjata dengan fungsi terbanyak masih dipegang oleh perangkat yang satu ini, di mana masing-masing dari 9 anggota utama Q Ranger dibekali dengan perangkat bernama Q The Weapon, yakni senjata yang bisa dilepas pasang untuk dijadikan bentuk sesuai keinginan bagi tiap personilnya tersebut. Misalnya Shishi Red akan menggabungkan semuanya menjadi Q Sword yang berbentuk seperti pedang tentu saja. Lalu Sasori Orange akan menggunakannya sebagai Q Spear atau semacam tombak. Kemudian Okami Blue dengan Q Claw-nya. Kemudian ada Tenbin Gold yang memiliki Q Crossbow. Sementara Oshi Black dengan Q Axe. Lalu ada Q Sickle yang digunakan oleh Hibitsukai Silver. Ada pula Q Rapier yang dipakai oleh Chameleon Green. Kemudian ada Q Slasher yang berbentuk pedang mini oleh Kajiki Yellow. Dan yang paling unik adalah Q Shot milik Washi Pink, sebab ia tidak menggabungkan senjata-senjata yang ada, melainkan hanya bagian handle pistolnya saja. Namun tentu saja, meskipun itu terkesan seperti senjata individual, namun sebenarnya siapapun bisa menggunakannya dengan bentuk sesuka hati mereka. Misalnya pada awal Tenbin Gold yang diajari cara penggunaannya oleh Lucky atau Shishi Red, yang justru mendemonstrasikan cara membentuk Q-Sword. Hanya saja, itu terlalu berat bagi Tenbin Gold sebelum akhirnya ia memutuskan untuk membentuk crossbow saja. Bahkan Shishi Red juga pernah melepaskan bilah pedangnya untuk menjadi Q-Axe, tepatnya pada episode ke-8, menjadikan Q The Weapon sangatlah fleksibel secara fungsi. Gear Dalinger Kikai Sentai Zenkaiger berbeda dengan sebelum-sebelumnya, sebab ini adalah henshin item yang berbentuk senjata multifungsi. Tentu saja sangat berbeda dengan Gear Dalinger milik 5 anggota Zenkaiger utama, di mana hanya memiliki fungsi sebagai pistol, henshin item, serta kendali mekanya saja. Perangkat yang dimiliki oleh Two Kaiser ini justru lebih banyak fungsinya, di mana tentu saja sebagai alat henshin bagi Gold Ranger tersebut, kemudian bisa digunakan sebagai pistol layaknya Gear Dalinger tadi, yang kekuatan tembakannya bisa disesuaikan dengan Sentai Gear yang ia gunakan saat itu. Jadi dengan kata lain, ia bisa menggunakan kekuatan Sentai lainnya sebagai performing attack jarak jauh. Dan saat ia mengakses form Shinkenger, tentu saja Two Kaiser akan menggunakan senjata yang sama untuk serangan jarak pendek, yakni dengan Sword Mode. Dan fungsi inilah yang tidak dipunyai oleh Gear Dalinger milik Kaito dan kawan-kawan. Satu-satunya fungsi pedang yang pernah dipakai adalah oleh Zenkai Red dan juga Zenkaiser Black. Meskipun itu tetaplah projectile laser yang dibentuk sedemikian rupa layaknya sebuah bilah pedang. Dan yang pasti, karena memiliki semacam setir kapal pada senjata tersebut, maka Gear Dalinger bisa digunakan sebagai kemudi bagi mecha pribadinya. Bahkan uniknya lagi, kadang Zox menggunakannya sebagai alat musik semacam tamborin untuk mengiringinya bernyanyi dan menari, bahkan di luar konteksnya sebagai sebuah senjata. King's Weapon Osama Sentai King Oger yang satu ini juga sangat unik, walaupun jujur saja tidak banyak dibahas atau bahkan digunakan pada tiap saat, sebab masing-masing anggota King Oger tetap memiliki pedang Oger Kalibur sebagai henshin item dan juga senjata, dan ini justru adalah secondary weapon mereka yang disebut sebagai King's Weapon. Sebenarnya terdapat sekitar 5 mode yang berbeda pada masing-masing personil King Oger, di luar fungsinya sebagai sebuah perisai tadi, di mana King's Weapon ini memiliki
bilah pedang yang dapat diaktifkan untuk menjadi sword mode yang kerap digunakan oleh Kuwagata Oger. Sementara Tonbo Oger sang ranger biru lebih sering menggunakan gun mode untuk sarana tembakan jarak jauh. Lalu Kamakiri Oger justru menggunakan sickle mode dengan hanya menggunakan satu bilah pedang sisi kanannya saja. Sementara Papillon Oger menggunakannya sebagai sebuah panah yang disebut sebagai Yumi mode atau bow mode. Dan Hachi Oger menggunakannya sebagai claw mode, di mana dua bilah sisi kiri dan kanannya akan dilipat ke depan sehingga membentuk mode cakar. Namun uniknya, King's Weapon bisa digabungkan dengan Oger Calibur untuk menjadi Naginata mode yang kerap juga digunakan oleh Kuwagata Oger. Bahkan sickle mode yang dipakai oleh Kamakiri Oger kemudian juga menggunakan Naginata mode pada episode ke-27. Walaupun tetap dengan prinsipnya sebagai sebuah sabit. Sayangnya, senjata sekeren dan sepowerful ini sama sekali minim penjelasan dan juga origins asal-usul terciptanya. Boom Boom Handle dan juga Boom Boom Changer X, Bakuage Sentai Boom Boomger, dan yang terakhir ini datang dari serial Sentai terbaru di tahun ini. Bahkan mungkin agak janggal karena Boom Boom Handle terkesan hanya memiliki sedikit mode, atau paling tidak hanya ada 3 mode utama. Dan harusnya Karakuri Hengen milik Ninja juga mestinya masuk dalam list kali ini, sebab juga memiliki 3 mode saja. Namun ternyata senjata berbentuk setir mobil ini punya 4 mode atau mungkin lebih. Begini penjelasannya, kita mulai dari mode pertama yang biasa digunakan untuk tembakan jarak jauh. Hal ini kerap digunakan oleh Boon Blue, walaupun bisa saja digunakan oleh Boon Red dan juga Boon Pink. Lalu ada fungsi kedua yang disebut Road Mode, yang biasanya digunakan oleh Boon Red dan juga Pink. Walaupun Ranger Pink tersebut kadang nyeleneh dengan menggunakannya secara terbalik. Dan pastinya, karena berbentuk seperti steering wheel, maka ini merupakan kendali penuh bagi mecha Boom Boom Car manapun dalam serial ini. Dan yang membuatnya unik, karena Taya Hando pernah menggunakannya untuk mengisi oli mesin bagi Boom Boom Supercar. Mungkin itulah yang sejauh ini menjadi fungsi tambahan di luar kegunaan primernya sebagai senjata. Mirip-mirip seperti Boom Boom Changer X, di mana meskipun Boon Black dan juga Orange dapat berubah menggunakan Boom Boom Booster, namun Henshin device tersebut masih satu kesatuan dengan Boom Boom Changer X, di mana Changer X sendiri punya mode kapak dan juga pedang, serta steering wheel untuk Boom Boom Car mereka. Sekian dari Tokuflex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokuflex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokuflex Indonesia.